Yang kami hormati Bapak Agung Putra dan Bapak Anwar Sanusi, juga rekan-rekan yang sudah matur nuwun sekali, yang sudah mau meluangkan waktu untuk mengikuti webinar saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bu? Suara saya jelas tidak? Nggih? Jelas nggih. Oh, nggih. Matur nuwun. Perkenalkan, saya Wahyu Chandra Nurhayati, saya guru di SD Negeri Sayidan yang berada di Yogyakarta. SD saya ini terletak di bantaran Sungai Code, yang termasuk sebuah SD marginal. Yang rata-rata wali siswa kami menengah ke bawah, bahkan berada di ekonomi bawah. Nah, berawal dari diberlakukannya PSBB di Jogja, yang mengharuskan kami sebagai guru-guru Sayidan itu untuk mengadakan guru kunjung. Nah, di sana saat kami, karena siswa-siswa kami itu tidak punya gadget ataupun HP Android, itu sangat-sangat barang yang sangat mewah bagi kami. Nah, kemudian saat saya melaksanakan guru kunjung itu, saya menyaksikan sendiri bagaimana kehidupan siswa-siswa kami saat itu. Karena mata pencarian wali siswa kami itu adalah rata-rata adalah profesi rata-rata siswa saya itu adalah pedagang asongan, tukang parkir, bahkan ada yang kuli gendong di pasar Beringharjo. Nah, jadi karena tidak ada pemasukan sama sekali ya, karena PSBB diberlakukan dan pasar Beringharjo waktu itu ditutup sama sekali. Nah, ini jelas saat saya melihat itu seperti yang dingendikake Pak Anwar Sanusi itu. Jangankan untuk mempunyai HP, untuk makan besok aja masih tanda tanya. Itu benar-benar terjadi di daerah kami, di Sayidan, di kota Yogyakarta. Nah, kemudian akhirnya saya memposting kondisi siswa-siswa saya ini baik lewat YouTube ataupun status ataupun mungkin dari teman-teman mereka di grup-grup WA itu. Alhamdulillah sekali postingan status saya ini dibaca oleh sahabat saya, Siretno Nugrahani, yang kebetulan bekerja di UGM. Beliau menawarkan tentang program cantelan yang merupakan stimulus untuk memancing masyarakat sekitar untuk peduli sesama. Oke, dimulai stimulus dari UGM dan koordinasi kepala sekolah saya yaitu Ibu Sofiatun, juga rekan-rekan, kami memulai cantelan itu pada tanggal 15 Juni 2020. Dan sungguh bukan hal yang mudah untuk menumbuhkan berbagi kepada masyarakat sekitar ataupun wali siswa kami. Karena rata-rata mereka semua hanya inginnya mengambil dan diberi. Itu pertamanya. Dan itu kami melakukan edukasi sedikit demi sedikit untuk memberi pengertian bahwa cantelan tidak hanya sekedar mengambil, tetapi ayolah kita berbagi sedikit aja yang kita punya. Jangan menunggu kaya. Pelan tapi pasti mulai tumbuh kepedulian berbagi, pertama dari wali siswa dulu. Kemudian nanti akan merambat di masyarakat sekitar sekolah. Nah, ini yang membuat amazing atau di luar ekspektasi kami. Antusias siswa Sayidan yang tidak hanya ingin sekedar menerima, tapi terlibat dalam kegiatan cantelan. Ada beberapa kisah yang menurut saya heroik. Karena siswa Sayidan kan yang saya ya secara ekonomi kurang. Jika minta ke orang tuanya jelas nggak punya. Ada beberapa siswa kami yang rela membantu berjualan soto tetangganya atau omnya agar diberi upah 20.000 satu hari. Dan upahnya itu diberikan kepada kami utuh untuk dibelikan sayuran. Juga ada beberapa siswa kami yang bernama Nopa dan rombongannya gitu nekat mancing di Sungai Code. Bayangin di Sungai Code yang banyak polusinya itu, mereka mancing gitu loh. Dan alhamdulillah dapat lele-lele kecil-kecil itu. Nah, saat dapat itu, lelenya itu tidak mereka goreng, tapi mereka tawarkan di sekitar warga-warga kampung Prawiro Dirjan dan Sayidan. Dan warga kampung itu serunya tahu kalau itu mau untuk
cantelan, mereka juga iuran untuk membeli lele tersebut gitu loh. Dan disinilah kami sebagai guru itu merasa wow banget, merasa surprise banget bahwa pembelajaran ini adalah pembelajaran nyata atau pendidikan nyata untuk menumbuhkan rasa berbagi, timbang rasa, empati, peduli, bahkan religius yang mungkin tidak akan mudah jika kita berikan di depan kelas secara teori, nggak dapat. Seperti yang dikatakan Hillary Clinton, bahwa pendidikan anak itu membutuhkan semua orang warga satu kampung untuk terlibat. Dan alhamdulillah sekali dengan adanya cantelan ini, kami bisa mewujudkan pendidikan yang melibatkan seluruh kampung, baik Prawiro Dirjan, Sayidan, ataupun Keparaan Kidul. Lagi saya matur nuwun kepada tim cantelan yang telah melibatkan SD Sayidan dalam program ini. Matur nuwun sekali. Juga adanya keterlibatan dari luar sekolah Sayidan. Ini juga di luar ekspektasi kami ya. Guru-guru yang di luar SD Negeri Sayidan itu, misalnya dari SD Negeri Timuran, SD Negeri Bangirejo, guru-gurunya ikut terlibat, ikut menyumbangkan harta yang mereka miliki. Juga dari SD Muhammadiyah Nitan, SD Muhammadiyah Wirobrajan 3, tidak hanya gurunya, tetapi wali siswanya. Kami pernah kaget sekali, tidak mau disebutkan namanya, tapi mereka adalah wali siswa dari SD-SD swasta yang favorit itu datang membawa beras banyak sekali. Itu benar-benar kaget gitu loh. Jadi saya bersyukur sekali bahwa cantelan di SD Negeri Sayidan itu juga melibatkan SD-SD yang lain di kota Jogja itu. Benar-benar membuat kami merasa wow gitu. Dan ini ada kegiatan Jumat Berkah. Khusus hari Jumat Berkah, kami mengadakan menu matengan, yaitu menu yang sudah masak gitu. Tapi ini khusus hanya untuk siswa-siswa Sayidan. Dan ini juga di luar ekspektasi juga, karena tiba-tiba ada mie ayam datang, tiba-tiba ada sempol datang, tiba-tiba ada arem-arem datang, dan sampai sekarang, sampai detik ini, kami tidak tahu dari siapa ini. Mie ayam siapa ini, sempol siapa ini masih berlangsung terus ya sampai saat ini. Karena pagi-pagi sudah ada di gerbang kami, terus titip buat cantelan, hanya begitu. Ya jadi dari insya Allah disinilah, mungkin percaya tidak percaya ada keajaiban atau apa. Ini semua hanya karena Allah, 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 dan Allah lagi. Di sini juga merupakan pembelajaran religius buat anak-anak kami. Bahwa ini tidak hanya sekedar yang terlihat, tapi juga ada yang tersirat. Juga ini ada menu-menu beda. Ada datang pedagang daging datang nyumbang tetelan. Juga ada pedagang dari mana tidak mau menyebutkan namanya, tahu-tahu bawa sosis. Setiap hari Jumat seperti itu. Juga ada pihak-pihak seperti juga Polsek Gondomanan, mereka anggota-anggota polisi juga sering datang menyumbang kami berupa beras atau apa. Juga kemarin ada usulan, tolong Mbak langsung ke siswa. Maksud saya bingung, maksudnya langsung ke siswa bagaimana? Ada yang menyumbang susu, ada yang menyumbang vitamin, terus ada yang menyumbang snack biskuit-biskuit, karena kan saat ini pandemi, jajan agak susah. Jadi ini benar-benar langsung ke siswa. Dan ini matur nuwun sekali kepada hamba-hamba Allah yang memberikan ide dan juga langsung bentuk nyata. Ini juga seperti gambaran kami, seperti ini sederhana cantelan kami, semoga bisa terlihat video kami. Sudah ada bumbunya di dalam. Suaranya nggak terdengar ya Mbak? Atau bisa sambil dinarasikan saja? Oh ya, ini hanya sekedar gambaran saja bagaimana kondisi cantelan kami. Juga tidak hanya sekedar mencantel, juga kemarin juga ada masukan dari Mbak Retno, adanya infak gitu. Jadi kami mulai membuat kota infak yang sedikit-sedikit, yang kemarin ada ibu-ibu sepuh yang katakanlah tidak mampu,
tidak mampu membawa uang 2.000 pun tidak mampu, dia membawa Reiko 1 saset. Karena dia begitu inginnya berbagi. Juga udah merasa malu kalau hanya mengambil. Ya kami terima. Karena mampunya hanya itu, dan itu merupakan sayang sekali tidak kami foto, tidak kami video bagaimana proses ibu-ibu sepuh itu memberi kami Reiko 1 saset. Tapi itu malah tidak kita jual ya, tidak kita bagikan ya, malah Reikonya itu kita simpan gitu loh untuk kenang-kenangan. Nah, demikian pemaparan kami dari SD Negeri Saidan. Saya masih banyak kekurangan dan kami banyak butuh masukan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Chandra, tadi videonya belum jadi diputar. Bisa diputar dulu? Oh, untuk khusus video saja? Iya, khusus video. Oh, iya. Tapi itu enggak, maksudnya cuma hanya sebagai gambaran saja kok. Iya, enggak apa-apa. Oh, iya. Sebentar. Ini malah, ya. Di sini. Nanti suaranya nggak ada tapi Bu. Oh ya, ini hanya gambaran saja bagaimana kondisi cantelan di kami. Jadi tidak di dalam halaman karena dapat larangan dari Polsek Gondomanan, hanya di luar gerbang. Kemudian ini ada infak dari usulan Kagama dari Mbak Retno bahwa bisa kita boleh mengambil infak. Begitu? Yang satunya? Oh, ini cuman oke, yang ini adalah sebentar. Ini hanya nganu kok Bu, hasil infak kami gitu loh. Jadi kelihatannya tidak begitu. Nah, ini tidak banyak ya, hanya 2.000-an, paling banyak 5.000. Tapi ini benar-benar nyata. Itu hanya sedikit bantuan dari, tidak hanya sedikit, tapi banyak, bagi mereka banyak. Karena 5.000 bagi mereka sangat-sangat banyak. Jadi itu matur nuwun sekali, kita juga sumbangan itu kita wujudkan lagi menjadi cantelan tersebut. Begitu Ibu. Terima kasih